Solo merupakan salah satu kota di Jawa Tengah, di mana seni dan kebudayaan Jawa tumbuh dan berkembang. Alasannya tak lain karena menjamurnya wadah mengedukasi diri tentang kesenian, tradisi, serta budaya Jawa yang memikat. Namun di balik itu semua ada satu nama besar yang berpengaruh, sehingga pendidikan mengenai peninggalan leluhur ini dapat dipelajari. Ialah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Joyokusumo, seorang putra dari Pakubuwono ke-10. KGPH Joyokusumo adalah pendiri sekaligus ketua pertama Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI, yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia atau STSI, dan kini bernama Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Bendoro Raden Ayu Fatimah Retno Hapsari, putri bungsu Pangeran Joyokusumo, berkisah tentang perjuangan sang ayahanda memperjuangkan pendidikan seni di tanah Surakarta. Tak main-main, bermula saat Pangeran Joyokusumo menyandang gelar pendidikan yang moncer kala itu, menjadi awal kepeduliannya terhadap pendidikan anak bangsa. Semua kakak-kakak saya itu kuliah di Gajah Mada. Saya sendiri itu tidak diperkenankan. Kamu tidak boleh keluar dari Solo. Ternyata Allah itu memberi jalan. Yang tahu kiprah bapak saya itu hanya saya loh. Karena kakak-kakak sudah di Jogja semua. Saya malah selalu meladenin bapak saya. Dari ceritanya itu kiprahnya beliau yang penuh dengan inisiatif itu saya tahu semua. Saya mendengar dan melihat bapak saya itu putra Pakubuwono ke-10 yang nomor 35. Semua putra raja zaman dulu itu disekolahkan ke negeri Belanda, termasuk bapak saya. Semua, tapi hanya ada beberapa saja yang berhasil menyandang gelar sarjananya, ya. Termasuk bapak saya itu Meester in de Rechten itu di bidang hukum. Kalau di Indonesia itu sarjana hukum, tapi ini Meester itu sekarang tuh master. Otomatis itu waktu itu ngendikannya bapak saya itu ijazahnya itu udah S2-nya sana, gitu. Berprofesi sebagai hakim pertama di Surakarta pasca kepulangannya dari Belanda menuntut ilmu. Namun hati kecilnya tetap memikirkan kelestarian budaya Jawa yang sudah melekat dalam dirinya dan telah ia pelajari dari dinding keraton selama hidupnya. Alunan karawitan, gemulai tari-tarian Jawa, merupakan kesenian yang indah dan syarat nilai kehidupan keraton. Ia bertekad ingin menyebarkan ilmu tersebut kepada khalayak supaya bisa dinikmati masyarakat luas. Akhirnya sama Belanda, beliau dibangunkan pengadilan negeri sekarang ya, tapi zaman dulu namanya Landrat. Landrat tahu kan? Nah, itu beliau sebagai ketua Landrat pertama dan hakim pertama di Surakarta pengadilan waktu itu tahun 36-an lah gitu. Tapi karena itu intelektualnya beliau ya, dia di saat berjalannya jadi hakim, dia itu kok masih ini ya, melekat sekali budaya Jawanya karena sebagai seorang pangeran dan dari keraton itu sangat adiluhung kan budayanya. Nah itu beliau tuh ini sebagai hakim tapi beliau ke konservatori juga, melihat bagaimana murid-murid di situ, kurikulumnya gimana, apa sudah bagus ini. Karena bapak saya punya cita-cita saya itu sebagai seni yang melekat di diri saya, terutama seni tari dan karawitan, itu masyarakat harus bisa dan tahu. Bisa artinya itu bisa menari seperti yang dimaksud bapak, main gamelan gitu. Nah, itu sangat bercita-cita bahwa ini anak-anak ini harus yang punya bakat harus dilanjutkan gitu. Sebelum terbentuk Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI, seni dan budaya dari Keraton Surakarta Hadiningrat hanya dapat diwariskan secara tradisional untuk kalangan keluarga Keraton Surakarta saja. Dengan berdirinya ASKI, ilmu-ilmu seni budaya Jawa Keraton dapat dipelajari dan dilestarikan oleh siapa saja hingga kini. Tak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan Pangeran Joyokusumo mendirikan ASKI hingga kini menjadi ISI pun mengalami lika-liku rintangan. Untuk
pendidikan ya di Solo itu masih swasta semua ya untuk pendidikan. Terus motivasinya Solo harus ada universitas negeri dan itu seni dan budaya itu yang sampai ke jenjang isi yang sekarang itu motivasi Bapak tuh termotivasi itu ya saya harus ada. Karena mendirikan sekolah-sekolah seni itu karena kan bercita-cita masyarakat itu harus tahu, masyarakat harus bisa seperti budaya yang di keraton itu gitu. Makanya jerih payahnya sampai dibilain keluar dari hakim sampai ke budaya, konservatori sebagai direktur, sebagai ini ya ke Jakarta jadi ASKI, jadi STSI sampai sekarang isi itu. KGPH Joyokusumo menginisiasi berdirinya Akademi Seni Karawitan Indonesia atau ASKI yang disahkan pemerintah pada tanggal 15 Juli 1964. Beliau memiliki peran penting sehingga pendidikan tinggi seni ini sekarang dikenal sebagai Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Berkat kegigihan memperjuangkan dan mendirikan ISI, anak muda dan masyarakat luas kini bisa lebih mengenal jati diri bangsa dan memetik nilai-nilai kehidupan leluhur di dalamnya. Harum namanya kini diabadikan sebagai nama Pendapa Ageng di ISI Surakarta, yaitu Pendapa Ageng Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyokusumo. Sederet penghargaan pun telah ia terima meski raganya kini telah tiada. Semangat juang berbudaya merebak dari Surakarta ke penjuru dunia. Cita-citanya Bapak terbesar terutama untuk masyarakat ya Mas ya. Jadi waktu itu ini ISI berdiri itu Bapak sudah nggak ada. Jadi cita-citanya itu sampai jadi ISI itu terus ada perguruan tinggi negeri di Solo yang diharapkan bisa terus berkembang mencuat, itu cita-citanya. Kecintaan KGPH Joyokusumo terhadap seni budaya yang tradisi menjadikan semangat pantang menyerah dalam mengupayakan kemajuan seni budaya melalui pendidikan seni. Pendirian konservatori setingkat sekolah menengah atas bagi beliau belum cukup. Seni harus berdiri sejajar dengan bidang-bidang ilmu lain sehingga perlu perguruan tinggi khusus seni. Berdirinya Akademi Seni Karawitan atau ASKI di Surakarta itulah wujud semangat yang berbuah keberhasilan KGPH Joyokusumo dalam merintis pendidikan kesenian setingkat akademi. Keberadaan ASKI ini menjadi signifikan sebagai upaya mendudukkan bidang kesenian yang tidak kalah pentingnya bagi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa ini.